pagi adik-adik teruna yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan beribadahkan Tuhan di hari ini. Untuk itu siapkan Alkitab adik-adik semua, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadahkan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang kami lakukan saat ini, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita semua yang beribadah. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan pelayanan firman ini akan dilayani oleh Kakak Rindi. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami berterima kasih atas segala kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami semalam-lamanya, sehingga kami boleh bangun di pagi ini untuk melakukan aktivitas kami dan untuk melakukan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, melandasi ibadah kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 136 ayat 1-26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Shalom, ya adik-adik yang terkasih, di pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah pada saat ini. Ya adik-adik yang terkasih, dari pembacaan kita pada saat ini dari Mazmur 136 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 disimpulkan dalam satu tema, yaitu memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari keteraturan hidup beriman. Memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari keteraturan hidup beriman. Adik-adik, Mazmur dalam bahasa Ibrani disebut mizmor, yang berarti nyanyian yang diiringi oleh alat musik seruling atau kecapi. Orang-orang Yahudi menyebut kitab Mazmur sebagai Dehelim, yang berarti nyanyian puji-pujian. Ya, pada saat itu dalam bahasa Yunani Latin, kitab Mazmur disebut psalmoi. Secara garis besar, kitab Mazmur dapat dibagi dalam dua kelompok berdasarkan perasaan hati yang terungkap di dalamnya, yaitu yang pertama, perasaan hati yang penuh dengan sukacita karena pengalaman hidup bersama Allah, dan yang kedua yaitu perasaan hati yang kecewa, marah, sedih karena merasa bahwa Allah tidak hadir dalam kehidupan. Ya, Mazmur 136 ini merupakan bagian yang ditulis oleh Daud sebagai perasaan yang penuh dengan sukacita atas kasih Allah terhadapnya. Dalam liturgi Yunani, Mazmur 136 disebut sebagai Halel Agung atau pujian agung karena memiliki 3 keistimewaan, yaitu yang pertama, ajakan untuk bersyukur, yang kedua, ungkapan kepada Dia, dan yang ketiga, refrain bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama yaitu ajakan untuk bersyukur yang diulang sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali ajakan bersyukur di bagian awal, yaitu ayat pertama, 2, dan 3, dan 1 kali ajakan bersyukur di bagian penutup, yaitu di ayat yang ke-26. Ya adik-adik, yang menarik dalam ayat 1, 2, dan 3, yaitu ada 3 istilah bahasa Ibrani yang digunakan, yaitu Yahweh, Elohim, dan Adonai. Ya, ini adalah sebutan dan panggilan untuk Tuhan Allah. Dan dari ketiga istilah ini mau menunjukkan atau menunjuk pada Tuhan Allah, dan pemazmur hendak menegaskan bahwa
puji-pujian syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Ya adik-adik, mengapa demikian? Karena Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta, satu-satunya sumber kehidupan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah di atas segala Allah, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang kedua yaitu ungkapan kepada Dia. Ungkapan kepada Dia diulang sebanyak 8 kali, yaitu adik-adik bisa baca dan cari dalam pembacaan kita pada saat ini. Dan dari pembacaan tadi, pemazmur tidak lupa mencantumkan tentang sejarah perjalanan kehidupan Israel yang dimulai dari penciptaan, pembebasan dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau, perjalanan di padang gurun, kemenangan dalam setiap peperangan, sampai pada pembebasan dan pembuangan. Ya, hal ini pemazmur lakukan untuk mengingatkan Israel tentang karya pembebasan, penyelamatan, dan penyertaan Allah dalam kehidupan umatnya. Ya, ungkapan yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, di sini pemazmur secara sadar mengakui bahwa yang pertama, kasih Tuhan bersifat abadi dan kekal, selalu berulang di setiap keadaan, waktu, dan zaman. Dan yang kedua, dengan kasih setia Tuhan mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib dalam kehidupan umatnya. Dan yang ketiga yaitu keabadian kasih Tuhan harus selalu dinyanyikan dan disyukuri. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita ada 2 hal yang mau diajarkan kepada kita. Yaitu yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang melakukan karya penyelamatan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ketika kita sedang melakukan pekerjaan apapun, baik itu sedang mengerjakan tugas, meskipun kadang-kadang kita sebagai manusia kemalasan datang melanda, ingatlah untuk selalu mengandalkan Tuhan, berdoa agar kemalasan itu hilang, dan kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan akan berhasil ketika Tuhan campur tangan di dalamnya. Yang kedua yaitu kita dapat melatih diri untuk hidup dalam keteraturan iman. Hidup dalam keteraturan iman yang bagaimana? Contohnya lewat sikap hidup kita sehari-hari. Tuhan sudah berikan kita nafas kehidupan, mari kita mensyukuri itu semua dengan berdoa dan meminta tuntunan agar selalu disertai dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita sampai detik ini, yaitu dengan selalu mengatur waktu kita dengan baik, dengan menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini, meskipun hanya ibadah online, tidak saling bertatap muka dengan kakak-kakak lain kita dan dengan teman-teman kita, tetapi kita harus tekun menjalani itu, berikan waktu untuk Tuhan, jangan malas-malas, karena ibadah itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menjaga dan melindungi kita, terlebih telah menganugerahkan kepada kita nafas kehidupan. Ya, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bersorak-sorak bagi
bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk segala berkat, penyertaan, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dan memberkati kami, sehingga kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Walaupun melalui online ya Bapa, kiranya Engkau tetap melayakkan ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang telah disampaikan tadi melalui Kakak Rindi ya Tuhan, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawakan teruna-teruna-Mu ya Bapa, dari sektor 1 sampai sektor 13. Kiranya Engkau memberkati semua teruna-teruna-Mu ya Bapa, dalam apapun yang mereka lakukan, baik dalam keluarga, dalam pergaulan mereka, dalam lingkungan mereka, dalam studi mereka, dalam apapun itu ya Bapa, dalam pergumulan dan cita-cita mereka, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Bapa. Begitu juga dengan keluarga mereka masing-masing, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka ya Bapa. Pimpin dan sertai mereka semua ya Bapa. Begitu juga dengan pelayan-pelayan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa dari sektor 1 sampai 13. Kiranya Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan kami masing-masing, dalam pelayanan kami masing-masing. Kami juga tak lupa berdoa buat gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati pelayanan di muka bumi ini, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami dalam menghadapi pandemi ini, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya Bapa, sehingga semuanya berandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak yang hendak kami minta daripada-Mu, tapi Engkau telah melihat hati kami masing-masing ya Tuhan. Engkau mengetahui diri kami masing-masing ya Bapa. Kami hanya naikkan doa ini ya Tuhan, dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan menyertai kita mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.